Wait, 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 wait. What the hell? Get up, get up. Get up, Pembahasan tentang Perang Uhud. Kapan terjadinya Perang Uhud? Peperangan ini berlangsung di sekitar Gunung Uhud yang terletak di kota Madinah. Perang Uhud terjadi pada bulan 7 Syawal 3 Hijriah 23 Maret 625 Masehi. Perang ini terjadi setelah kaum muslimin meraih kemenangan besar dalam Perang Badar yang membuat kaum Quraisy merasa sangat terpukul dan kehilangan kehormatan mereka. Apa penyebab terjadinya Perang Uhud? Perang Uhud terjadi karena kaum Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan mereka dalam Perang Badar, memulihkan kehormatan mereka, serta menghentikan perkembangan Islam di Madinah. Bagaimana kisah Perang Uhud? Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah di dekat Gunung Uhud, Madinah. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy ingin membalas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Kaum Quraisy kemudian mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan lengkap dengan persenjataan dan perlengkapan perang. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dengan sekitar 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan yang mengenakan baju zirah. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menyerang Madinah dan menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah segera bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah musyawarah, diputuskan bahwa kaum muslimin akan keluar dari Madinah dan menghadapi pasukan Quraisy di medan terbuka. Tepatnya di sekitar Gunung Uhud. Awalnya pasukan muslim berjumlah sekitar 1.000 orang, namun di tengah perjalanan, sekitar 300 orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul memutuskan untuk mundur. Hal ini membuat jumlah pasukan Muslim berkurang menjadi sekitar 700 orang. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah menyusun strategi dengan sangat matang. Beliau menempatkan 50 orang pemanah di sebuah bukit kecil yang strategis. Rasulullah berpesan dengan sangat tegas agar para pemanah tersebut tidak meninggalkan posisi mereka dalam keadaan apapun, baik saat pasukan Muslim menang maupun kalah. Perintah ini bertujuan untuk mencegah serangan dari pasukan berkuda Quraisy. Ketika pertempuran dimulai, kaum muslimin menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan keimanan dan keberanian mereka berhasil menekankan pasukan Quraisy. Banyak pasukan musyrikin yang gugur dan sisanya mulai mundur. Melihat kondisi tersebut, sebagai pasukan muslim mengira bahwa peperangan telah dimenangkan. Namun, disinilah ujian besar terjadi. Sebagian pemanah yang berada di atas bukit meninggalkan posisi mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Meskipun perintah Rasulullah sangat jelas agar mereka tetap bertahan di tempat, hanya sebagian kecil pemanah yang tetap setia menjaga posisi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak musyrikin. Melihat posisi bukit yang kosong, Khalid bin Walid segera melakukan serangan balik dari arah belakang. Serangan ini mendadak membuat barisan kaum muslimin kacau balau. Dalam kekacauan tersebut, banyak sahabat Nabi yang gugur sebagai syuhada. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang dikenal sebagai singa Allah. Rasulullah sendiri terluka dalam pertempuran ini. Bahkan sempat tersebar kabar bahwa beliau telah wafat yang membuat kondisi kaum muslimin semakin genting. Meskipun demikian, Rasulullah tetap bertahan dan berusaha mengumpulkan kembali pasukan muslim. Dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman, kaum muslimin akhirnya mampu bertahan hingga pasukan Quraisy memutuskan untuk mundur dan kembali ke Mekah. Dari Perang Uhud, kita belajar bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi oleh ketaatan, disiplin, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.